kembali belajar dalam jaringan. Tetap semangat, sukses itu pasti. Ayo ikuti pembelajaran ini sampai akhir. Faktor-faktor penyebab timbulnya firqah dalam Islam. Sebab-sebab timbulnya firqah diawali dari setelah terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, fitnah semakin melebar. Ali dituduh bersekongkol dengan pemberontak dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, sehingga terjadi perang saudara seperti perang Jamal, perang Siffin, Majelis Tahkim. Peringatan Rasulullah akan perpecahan Islam. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya akan datang pada umatku apa yang telah terjadi pada Bani Israel bagaikan perjalanan terompah, sehingga jika di antara mereka terdapat orang yang menzinai ibunya dengan terang-terangan, maka sungguh pada umatku pun terdapat orang yang melakukan itu. Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 kelompok, dan umatku pun terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu kelompok. Sahabat bertanya, dan siapakah mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, yaitu orang yang menempuh jalan yang aku tempuh dan para sahabatku. Perpecahan Islam jauh sebelumnya telah diprediksi oleh Rasulullah, diingatkan oleh Rasulullah akan terjadinya satu perpecahan dalam Islam. Rasulullah pun memberikan batasan, memberikan satu gambaran bahwa di antara kelompok yang selamat itu adalah satu kelompok, yaitu kelompok yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab-sebab munculnya firqah. Yang pertama, masalah politik, rebutan jabatan menjadi pemimpin. Yang kedua, fanatik kesukuan. Pada masa Rasul, masalah suku hilang diganti dengan sebutan Muhajirin dan Ansor. Setelah Rasulullah wafat, fanatik kesukuan timbul kembali, seperti adanya kabilah Aus, kabilah Khawarij, kabilah Quraisy, Bani Hashim, dan lain-lain. Yang ketiga, gerakan kaum munafik, yaitu orang-orang yang berpura-pura masuk Islam, yang tujuan utamanya adalah menghancurkan Islam dari dalam. Sebabnya firqah yang keempat, munculnya hadis-hadis palsu. Seperti sebuah contoh hadis yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang dipercaya Allah di muka bumi ini hanya 3 orang, yaitu Jibril dan Muawiyah. Hadis berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian melihat Muawiyah di atas mimbar, maka bunuhlah dia. Dua hadis ini ada satu pertentangan. Satu, hadis yang pertama mengunggulkan Muawiyah, dan hadis yang kedua menghancurkan Muawiyah, sehingga jelas ada upaya adu domba melalui hadis-hadis palsu. Sebab munculnya firqah berikutnya, timbulnya masalah baru yang tidak ada pada zaman Rasul. Seperti contoh penetapan hukum merokok, hukum bayi tabung, hukum bunga bank, dan lain-lain. Semua hukum tersebut diputuskan melalui ijtihad dan ijtima ulama, karena pada masa Rasul hal-hal tersebut belum ada pada zaman Rasul. Merokok, adanya bayi tabung, adanya bunga bank belum ada pada zaman Rasul, sehingga pada zaman sekarang hal tersebut menjadi perselisihan
dan hukum diputuskan melalui ijtihad dan ijtima para ulama. Demikian materi faktor-faktor timbulnya firqah di dalam Islam. Sumber materi semua saya ambil dari buku paket Aswajatan KNU-an pada bab kedua halaman 21. Demikian pembelajaran dalam jaringan kali ini saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.